Perkenalkan, nama aku Vianita Kumalasari. Aku merupakan mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini aku diberikan tugas oleh dosen aku, yaitu Pak Brian Givan, untuk membahas kembali materi pertemuan kemarin, yaitu tentang konsep dasar manajemen keuangan. Nah, sebelum kita ke materi utama, yaitu konsep dasar manajemen keuangan, di sini aku pengen kasih tahu kalian dulu. Di manajemen keuangan, kalian harus tahu apa itu POAC. Nah, POAC adalah Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Nah, pertama aku pengen bahas yang planning. Planning adalah rencana, ya kan? Nah, bagaimana manajemen keuangan bisa membuat rencana atau agenda sehingga perusahaan dapat bertahan. Kita garis bawahi perusahaan dapat bertahan, ya kan? Contohnya di pandemi ini, manajer keuangan itu sedang dipusing-pusingkannya dengan bagaimana menggaji karyawan sedangkan perusahaan tidak mendapatkan omset sama sekali, ya kan? Jadi ujung-ujungnya pasti akan PHK. Nah, yang kedua adalah organizing, yaitu memanage. Manajer keuangan itu pasti memanage semuanya, kayak operasionalnya berapa nih, produksinya berapa nih, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah actuating, do it, lakukanlah, action. Jadi untuk mencapai sebuah rencana, kita harus lihat nih, kita harus ngutang di Bank Dunia atau kita jual aset perusahaan, itu bisa juga. Nah, yang terakhir adalah controlling, harus kita awasi nih. Jadi uang yang kita berikan itu kemana aja. Nah, untuk bisa uang itu apakah bisa menjadi target tahunan tersebut. Misalnya target tahun ini adalah kita harus bisa mencapai 1M. Nah, bagaimana caranya uang yang kita berikan itu kita awasi agar bisa menjadi 1M. Yang harus kita uber itu ya manajer pemasaran gitu. Sekarang mulai ke bagian utama, yaitu konsep dasar manajemen keuangan. Nah, pada intinya konsep dasarnya itu ada 3 kegiatan utama, yaitu perolehan dana. Kita lihat, kita memperoleh dananya itu dari mana? Bisa kita hutang ke Bank Dunia, bisa kita jual aset dan sebagainya ya. Nah, yang kedua adalah penggunaan dana. Kita lihat, dana yang kita kasih ini bisa nggak digunakan untuk mencapai rencana tersebut. Misalnya, rencana tahun ini untuk mencapai 1M. Kita lihat, dana yang kita berikan ini bisa nggak mencapai 1M. Yang kedua adalah pengolahan aset atau aktiva ya. Jadi, manajer keuangan itu bertanggung jawab atas semua aset di perusahaan, baik bergerak, tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud. Nah, sekarang kita ke perkembangan manajemen keuangan. Perkembangan manajemen keuangan itu mulai pada 1960. Mungkin di Indonesia belum ada ya. Nah, dari 1960 sampai 1970 itu lebih berfokus bagaimana bisa memanfaatkan aset dan liabilitas untuk perusahaan dan kemakmuran pemegang saham. Hanya seperti itu. Nah, baru pada tahun 1980 itu lebih fokus ke inflasi, suku bunga, deregulasi atau penghapusan lembaga-lembaga keuangan. Setelah itu peningkatan penggunaan komputer dalam analisis keputusan keuangan. Setelah itu ada juga semakin pentingnya pasar manajemen keuangan. Nah, baru pada tahun 1990 itu sebenarnya masih tetap sama pada 1980, tapi mungkin karena kita lebih ke luar negeri ya manajemen keuangannya, karena kalau ke luar negeri itu lebih banyak menguntungkannya. Nah, peranan manajemen keuangan, bagaimana sih manajer keuangan itu memperoleh dana, menggunakannya. Selanjutnya itu fungsi manajemen keuangan. Itu tuh kayak bagi pedoman bagi sebuah perusahaan untuk mengambil setiap keputusan, keputusan keuangan lah. Nah, yang kedua itu kita
manajer keuangan, pemasaran, terus produksi, kita harus bijaksana. Bijaksana dalam artian apa sih? Karena setiap keputusan yang diambil seorang manajer itu nggak bisa selalu menyenangkan karyawan, ya kan? Bisa aja nih kayak misalnya kita terancam paylit, ya kan, gulung tikar. Kita harus mau nggak mau adalah mem-PHK para karyawan. Itu kan nggak mengenakan, karena yang kita lihat itu subjeknya bukan objeknya, karena semuanya itu hanya demi perusahaan dapat bertahan. Nah, untuk fungsi manajemen keuangan dalam organisasi itu biasanya dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu bendaharawan, yang kedua itu adalah administrasi pembukuan atau akuntansi. Jadi manajemen keuangan itu atau manajer keuangan itu nggak hanya menjadi administrasi pembukuan, tapi dia juga harus menjadi bendahara. Semua yang mengatur-ngatur adalah dia. Jadi kayak dilihat nih, berarti uangnya segini, dia harus bisa membuat sebuah rencana agar uang yang ada di kas ini bisa semuanya tercukupi. Tuh. Selanjutnya adalah tanggung jawab manajer keuangan. Manajer keuangan itu harus bisa memilih produk dan pasar. Bukan hanya kualitas tapi juga harga. Kayak kita lihat nih, apa harganya pas atau kualitasnya pas, seperti itu ya. Jadi gak semuanya itu harus difikirkan nih, kualitasnya bagaimana, harganya bagaimana gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya itu adalah peranan manajer keuangan. Yang pertama adalah investment decision. Investment decision itu kita ini mau investasinya di mana nih, di perusahaan mana nih gitu. Nah, yang kedua adalah financing decision, yaitu kita mau belanja apa, belinya apa. Nah, yang selanjutnya adalah dividend decision, kayak kita pembagian laba ke pemegang saham. Misalnya ada 10 pemegang saham, semuanya kita kasih nih, yang 10% kita kasih, terus yang misalnya ada pemegang saham yang 20% kita kasih, semuanya kita kasih ya, kita bagi rata. Nah, tahapan manajemen keuangan yaitu ada perencanaan, terus ada pelaksanaan, yang ketiga adalah penelitian. Nah, penelitian ini paling penting ya. Penelitian ini paling penting karena manajer keuangan itu nggak asal iya aja. Kayak kita harus lihat nih fungsi anggarannya, kayaknya apakah anggarannya nih berfungsi nggak nih. Misalnya ada yang mengajukan, misalnya, Pak, kita mau promosi produk kita nih, kita mau produksi, anggarannya 100 juta. Kita lihat misalnya memang misalnya kita mau promosinya di YouTube, misalnya di YouTube kita bener gak nih 100 juta. Oh, ternyata yang memakainya itu Aurel, terus atau Ata misalnya, terus atau Deddy Kombuzer. Itu mungkin oh berarti bener ya, anggarannya 100 juta nih. Jadi kita sebagai manajer keuangan itu nggak hanya asal iya aja. Kita harus lihat nih, bener gak nih, kita harus survei semuanya. Nah, yang terakhir adalah prinsip manajemen keuangan. Yang pertama adalah integritas pengelolaan, terus abis itu ada kelangsungan hidup, akuntabilitas, transparan, terus abis itu ada konsistensi. Nah, yang pastinya harus sesuai dengan SKA, standar akuntansi keuangan. Nah, untuk yang pengen tahu nih manajemen keuangan itu kita peluang karirnya apa aja, itu banyak banget. Yang pastinya bisa menjadi manajer keuangan, terus yang itu bekerja di bank, terus asuransi, penggadaian, dan lain sebagainya, masih banyak banget ya. Nah, sekian materi dari aku, semoga bermanfaat dan kita semua diberikan kesehatan juga karena pandemi ini ya. Tetap semangat kuliah daringnya. Pokoknya jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak kalau misalnya kita keluar. Selalu sehat semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Dah.